Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua, balik lagi ya kita bahas-bahas soal P3K Guru di tahun 2023 ini, penilaian situasi kerja sederhana atau teman-teman semua biasanya menyebutnya tentang SCT. Nah, saya akan menjawab teman-teman semua soal-soal yang berkaitan dengan pedagogik siswa yang berkaitan dengan SCT itu seperti apa. Kita lihat ya prediksi-prediksi soalnya ya. Mudah-mudahan prediksi-prediksi ini bisa membuat teman-teman semua lebih rajin lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya sehingga teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, di sekolah Anda ada beberapa siswa dengan gaya belajar yang beragam. Anda menghadapi tantangan dalam menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa tersebut. Bagaimana Anda akan mengatasi tantangan ini dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran? Di sini lihat teman-teman ya, adanya gaya belajar yang beragam. Kita mengetahui bahwa gaya belajar itu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Ini adalah gaya belajar siswa tersebut. Sedangkan di dalam sekolahnya atau dalam kelasnya atau dalam yang diampunya itu adalah mempunyai siswa yang beraneka ragam untuk gaya belajarnya. Nah, di sini bagaimana Anda mengatasi tantangan ini sehingga pembelajaran itu lebih efektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajarannya. Yang A, menerapkan satu pendekatan pembelajaran yang sama untuk semua siswa untuk memastikan keseragaman dalam pembelajaran. Kalau misalkan satu pendekatan teman-teman ini tidak kita akan pilih ya, karena kalau satu pendekatan itu bukan untuk semua siswa atau semua gaya belajar siswa teman-teman. Jadi ini harusnya beraneka ragam atau tidak satu atau berkolaborasi menjadi blended learning seperti itu. Nah, option B kita lihat ya. Membentuk kelompok belajar berdasarkan gaya belajar siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Good. B ini bagus teman-teman. Membentuk kelompok belajar siswa berdasarkan, dilihat teman-teman, membentuknya gaya belajar siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Jadi option B ini adalah option yang kita akan pilih teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu ya CDE ya, barangkali dia ada option yang lebih efektif lagi. Yang C, memberikan tugas tambahan kepada siswa-siswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka. Di option C ini yang diberikan tugas hanya kepada siswa yang kesulitan saja. Sedangkan kita tidak akan bahas tentang siswa yang kesulitan, tetapi kita akan bahas tentang beraneka ragam gaya belajar. Tapi ini nggak akan kita pilih karena ini bukan tentang kesulitan siswanya teman-teman. Nah, kita lihat yang D, mengabaikan perbedaan gaya belajar. Jelas teman-teman, kalau ada kata mengabaikan kita langsung delete aja karena dia ini negatif ya. Kalau misalkan soalnya positif, maka kita akan pilih option yang positif teman-teman. Kalau misalkan soalnya negatif, maka kita lihat lagi soalnya bagaimana, kemudian kita lihat jawabannya seperti apa. Biasanya kalau misalkan positif kita ambil yang positif lagi. Nah, ini kan negatif nih, mengabaikan, berarti kita nggak akan pilih. Yang D, menerapkan pendekatan blended learning yang mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif bagi semua siswa. Good. Ini ini option A ini adalah poin 4. Karena bisa seperti itu, blended learningnya bukan pemaduan metode pelajaran atau strategi pembelajaran, tapi pembelajaran daring dan luring teman-teman. Nah, ini tidak begitu mengefek kepada pembelajaran. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran itu ada gaya belajar masing-masing, bukan dari jarak tempuh atau bagaimana di dalam soalnya. Nah, kalau misalkan ada jarak tempuh kemudian tidak bisa diakses oleh siswa tersebut, baru kita berikan blended learning. Tapi kalau misalkan ini tentang gaya belajar siswa, maka kita akan ambil atau kita akan pilih option yang berkaitan dengan gaya belajar siswa tersebut. Misalkan, membentuk kelompok belajar berdasarkan gaya belajar siswa, memfasilitasi pembelajaran tersebut. Dikelompokkannya berdasarkan gaya belajarnya. Nah, option B ini adalah option yang paling tinggi poinnya teman-teman, menggunakan poin 5 seperti itu. Disarankan karena memahami gaya belajar siswa dapat membantu dalam merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan opsi yang lainnya. Oke, semangat teman-teman ya. Kita let's go lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, siswa Anda yang memiliki tingkat pemahaman materi yang beragam, Anda dihadapkan pada tantangan untuk menyajikan materi secara efektif sehingga semua siswa dapat memahaminya sambil tetap menantang siswa yang lebih mampu. Nah, lihat ya teman-teman ya. Di sini dihadapkan tangan untuk menyajikan materi efektif kepada semua siswa sehingga teman-teman yang dia memiliki akademis tinggi masih mampu mengikuti pembelajaran atau lebih menantang, lebih tertantang dengan pembelajaran guru tersebut. Bagaimana Anda mengatasi tantangan ini dengan efektif tanpa mengabaikan kebutuhan individunya? Apakah menerapkan pendekatan pengajaran yang standar? Kalau standar jelas kita nggak akan pilih ya teman-teman, ini langsung kita delete aja. Yang B, mengidentifikasi kelompok siswa yang lebih berprestasi dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada kelompok tersebut. Ini jelas salah ya teman-teman ya, hanya kelompok siswa yang lebih berprestasi saja, ini nggak akan kita pilih. Ini diskriminasi banget nih.
Yang C, menggunakan pendekatan diferensiasi. Good, diferensiasi dalam pengajaran yang menyesuaikan metode dan materi sesuai tingkat pemahaman siswa. Di sini diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini yang C ini pasti poinnya paling tinggi nih teman-teman. Tapi lihat yang D dan E ya, meningkatkan kecepatan penyampaian materi untuk menyesuaikan kebutuhan siswa yang lebih cepat dalam memahami pelajaran. Meningkatkan kecepatan penyampaian materi nggak akan kita pilih. Yang E, menerapkan sesi bimbingan khusus untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Ini adalah poin 4. Ini hanya sebagai eksekutor kepada siswa yang mengalami kesulitan. Sedangkan yang option C, dia menggunakan pendekatan diferensiasi kepada seluruh siswa sehingga bisa menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Jadi option C ini adalah memiliki poin paling tinggi teman-teman semua, jadi poin 5. Karena pendekatan diferensiasi memungkinkan penyesuaian pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Seperti itu. Jadi kita akan pilih option C ini sebagai poin yang paling tinggi, yaitu poin 5 ya teman-teman ya. Oke, let's go lagi kita bahas nomor 3 ya. Di nomor 3 ini, di sebuah lingkungan pembelajaran, Anda dihadapkan pada sekelompok siswa yang menunjukkan tingkat minat yang rendah. Lihat ya, clue-nya sudah kita garis bawahi. Menunjukkan tingkat minat yang rendah. Berarti minatnya yang rendah terhadap mata pelajaran tertentu. Siswa-siswa ini cenderung absen, kurang antusias saat berada di dalam kelas. Nih clue yang kedua. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran? A. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari setiap individu di kelas. Menciptakan lingkungan pelajaran yang inklusif itu bagus teman-teman ya. Kita checklist dulu. Yang B. Mengidentifikasi minat individu siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran untuk lebih relevan dengan minat mereka. Good. B itu bagus juga. Kita langsung checklist juga ya. Yang C. Menegaskan kembali pentingnya materi pelajaran. Hanya menegaskan kembali pentingnya pelajaran itu lebih kepada poin 3 nih teman-teman. Ini nggak akan kita pilih. Yang D. Menerapkan pendekatan evaluasi yang lebih fleksibel. Pendekatan evaluasi ini tidak berkaitan dengan pembelajaran siswa. Karena di sini minat belajar yang rendah, bukan penilaian yang tidak objektif. Jadi ini yang D tidak akan kita pilih. Ini memiliki poin 2 nih. Yang E. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait secara pengajaran yang paling efektif untuk meningkatkan minat mereka dalam mata pelajaran. Good. Ini pun sama teman-teman, untuk melibatkan ya. Nah, optionnya tinggal A, B, dan D, A, B, dan E ya. Nah, A, B, dan E ini teman-teman yang paling tepat adalah poin paling 5 itu di A teman-teman. Kenapa? Karena di lingkungan inklusif dapat meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap pembelajaran dan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Jadi menciptakan lingkungan yang inklusif itu bisa mendorong keseluruhan siswa-siswa itu bisa berpartisipasi aktif ya untuk setiap individu di kelasnya, seperti itu. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, di kelas Anda memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang beragam terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Beberapa siswa memerlukan bantuan tambahan untuk memahami konsep yang lebih kompleks, sementara siswa lain lebih cepat dalam menyerap materi. Bagaimana Anda akan menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memastikan semua siswa memahami materi tanpa merasa terlalu tertinggal atau terlalu terburu-buru? Lihat ya teman-teman ya. Di sini clue-nya lihat ya. Memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang beragam terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Beberapa siswa memerlukan bantuan memahami konsep yang kompleks. Lihat ya, berarti clue-nya adalah dia belum bisa belajar dengan materi yang kompleks. Sehingga dia teman-teman ya, memastikan tidak tertinggal dan terlalu terburu-buru. Nah, opsinya mana yang paling tepat nih? Membuat kelompok-kelompok belajar berdasarkan kemampuan siswa untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran mereka. Good, ini ada kecepatan. Menyesuaikan kecepatan pembelajaran, karena di sini teman-teman jangan sampai tertinggal dan jangan sampai terburu-buru. Ini sekarang sesuai dengan kecepatan penyampaian materinya juga ya. Yang B. Mengabaikan perbedaan. Jelas, kita langsung delete aja. Yang C. Memberi tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat dalam menyerap materi untuk menjaga motivasi siswa. Memberi tugas tambahan nggak akan kita pilih teman-teman. Ini tidak berkaitan dengan bantuan atau pemaparan materi yang memang jangan terlalu terburu-buru. Ini benar-benar berkaitan dengan kecepatan belajar nih teman-teman kalau yang soal nomor 4 ini. Yang D. Mengurangi kecepatan pembelajaran untuk memastikan pemahaman semua siswa tanpa meninggalkan siapapun. Good. Ini sebagai kandidat untuk saingan di option A. Yang E. Menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pengajaran dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Ini bagus teman-teman, pendekatan diferensiasi. Tapi yang akan ada di clue nomor 4 ini adalah tentang kecepatan. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Disarankan karena penyesuaian kelompok dapat membantu dalam menyesuaikan kecepatan pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Jadi teman-teman semua, tidak semua option yang berdiferensiasi itu akan kita pilih. Tapi sekali lagi saya katakan, sesuaikan dengan clue soal yang diinginkan soal seperti apa. Kita itu harus mencari obat dalam konflik atau masalah di dalam soal tersebut. Tidak untuk menghafal soal, tapi untuk melihat bagaimana cara jawab soalnya. Itu lebih mengena teman-teman semua, itu lebih bisa menjadi bekal teman-teman semua. Kalau menghafal soal itu pasti soalnya kan nggak akan sama. Soalnya itu kan akan ada perbedaan. Namanya juga prediksi ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah teman-teman terus diasah untuk apa? Untuk melihat bagaimana cara menyelesaikan konflik sehingga teman-teman ada bayangan untuk bisa teman-teman lakukan atau implementasikan ketika teman-teman mendapatkan soal yang memang kondisi dan konfliknya itu hampir sama dengan teman-teman belajar seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, jika ingin belajar bersama kami di daftar kelas belajar kami di kelas P3K di kelas khusus ya, terutama ya untuk guru-guru di tahun 2003 ini, silakan teman-teman untuk chat WA Mintera ya di 087723317506. Misalnya kita akan belajar di tanggal 23 November ini, November 23 Oktober ini ya. Insya Allah kita akan belajar sampai dengan 7 November. Oke, let's get teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini Anda menjadi pengajar dalam kelas yang terdiri dari siswa-siswa dengan latar budaya yang beragam. Siswa-siswa ini menunjukkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Bagaimana Anda akan menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk memastikan semua siswa merasa dihargai dan mampu memahami materi tanpa merasa terasing. Lihat teman-teman ya, dihargai dan mampu memahami materi tanpa merasa terasing. Apakah A mengabaikan perbedaan? Jelas kita langsung delete aja. Yang B menerapkan program budaya di kelas untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya siswa. Good. Ini karena latar belakang budaya yang beragam. Masih ada sambungannya. Yang C melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi terkait isu-isu budaya yang mungkin mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi. Boleh kita checklist dulu. Yang D menyarankan siswa untuk memisahkan diri. Jelas ini kita akan delete ya teman-teman ya. Untuk memisahkan diri kan bukan bagian dari ini teman-teman, bukan bagian dari sosialisasi atau kita mengajar kepada siswa tersebut. Jadi kita nggak akan kita pilih. Yang E menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan menggabungkan elemen-elemen budaya dalam proses pengajaran. Boleh. Kita coba untuk beberapa kemungkinan yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, kita akan pilih yang mana nih? Apakah B, C, dan E teman-teman semua? Nah, yang paling tepat adalah yang B ya. Menerapkan program, karena di dalam programnya di mana? Di dalam kelas. Lihat ya, di dalam kelas. Menerapkan program budaya di kelas untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya siswa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan program budaya itu tidak seremonial teman-teman, tidak satu kali selesai. Karena kalau program budaya biasanya dia repetisi 1 kali, 2 kali, 3 kali terus sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan karena program itu adalah program untuk langsung kepada siswa tersebut. Jadi disarankan karena program budaya dapat membantu membangun pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang budaya siswa dan memupuk rasa saling menghargai di dalam kelas tersebut. Jadi option B ini adalah option yang akan kita pilih sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Oke, teman-teman semua jangan skip-skip ya, kita akan bahas sampai 10 soal teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan teman-teman semua lebih paham dan lebih siap lagi untuk menghadapi seleksi kompetensi di bulan November ya. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini Anda menjadi pengajar dalam kelas di mana terdapat beberapa siswa yang cenderung dominan dan mengambil alih interaksi kelas. Sementara siswa lainnya cenderung tertutup dan kurang berpartisipasi. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan interaksi antara siswa-siswa tersebut sehingga setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembelajaran tanpa merasa terintimidasi? Apakah A mengabaikan dinamika sosial di kelas dan fokus pada materi pembelajaran semata? Kita memang memberikan materi, tapi kalau misalkan mengabaikan dinamika sosial, jelas kita nggak akan pilih karena di dalam kelas itu nggak hanya menyampaikan materi ya teman-teman ya, ada kemampuan sosialnya, ada kemampuan kepribadiannya seperti itu. Nah, yang B mengidentifikasi siswa-siswa yang lebih tertutup dan menuntun mereka secara individual untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Boleh kita checklist dulu ya, karena ini ada program untuk membantu siswanya. Yang C mendorong siswa-siswa yang cenderung dominan untuk mencari kesempatan kepada yang lain untuk berbicara dan berpartisipasi. Ini mendorong siswa yang cenderung dominan untuk memberi kesempatan kepada yang lain itu teman-teman ini nggak akan kita pilih dulu ya teman-teman ya, kita delete aja dulu nih. Yang D mengadakan sesi interaksi
di luar kelas untuk membangun kerjasama dan saling pengertian di antara siswa tersebut. Yang E, membentuk kelompok kerja yang heterogen untuk proyek kolaboratif guna memperkuat interaksi sosial di antara siswa. Boleh. Yang D kita delete dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ya, di E ya, di E itu ada kata atau kalimat tentang heterogen untuk proyek kolaboratif. Heterogen itu teman-teman semua, untuk teman-teman yang belum paham, heterogen itu adalah beberapa gabungan siswa dari latar belakang yang berbeda. Kecuali kalau misalkan homogen itu hanya satu. Misalkan jenis kelamin yang sama, kemudian asal daerah yang sama, itu homogen. Kalau heterogen itu berarti bercampur. Nah, opsi yang paling tepatnya adalah yang mana teman-teman semua? Jadi yang B ya, mengidentifikasi siswa-siswa yang lebih tertutup dan menuntun mereka secara individual untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Disarankan karena memberikan perhatian individu dapat membantu siswa yang tertutup untuk merasa lebih nyaman berpartisipasi. Jadi option B ini adalah option yang paling tinggi nilainya teman-teman, menjadi option paling poin 5. Karena dia mengidentifikasi siswa langsung yang tertutupnya, langsung menuntun mereka secara individu sehingga bisa berpartisipasi dalam diskusi kelas seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ya, kita bahas ke soal nomor 7. Anda menjadi pengajar di sebuah kelas di mana beberapa siswa cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu dan mengganggu konsentrasi belajar. Di sisi lain, terdapat juga siswa yang cenderung lebih pemalu dan menghindari interaksi sosial. Bagaimana Anda akan menangani kedua kelompok siswa ini secara efektif sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan inklusif bagi semua? Apakah A, menghukum siswa-siswa yang mengganggu untuk memberikan contoh kepada siswa lain tentang konsekuensi dari perilaku negatif? B, membentuk kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang memiliki karakteristik dan perilaku serupa. C, mengadakan sesi diskusi terbuka untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama antara kedua kelompok siswa. Mengadakan diskusi terbuka ini tepat teman-teman ya. Memberikan diskusi terbuka, mengidentifikasi ini udah tepat banget sehingga dapat menemukan solusi bersama. Good. Ini disinyalir adalah poin 5 teman-teman. Yang D, memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang cenderung pemalu untuk memastikan mereka merasa dihargai dan terlibat dalam pembelajaran. Yang E, mengembangkan program pengembangan diri yang melibatkan kedua kelompok siswa untuk memperkuat keterampilan sosial dan kesejahteraan mental. Kalau mengembangkan program, jelas kita harus tahu dulu akar masalah program seperti apa. Kalau misalkan optionnya itu ada akar masalah, kita identifikasi, maka itu dulu yang akan kita pilih. Kecuali tidak ada option tentang identifikasi masalah, baru kita langsung mengembangkan programnya. Jadi ada urutannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi karena di sini ada option C yang memberikan identifikasi masalah dan menemukan solusi bersama sehingga ada sesi diskusi terbuka, maka option C ini memiliki poin paling tinggi. Dia memiliki poin yang tidak dimiliki oleh option yang lainnya. Lebih lengkap seperti itu teman-teman. Nah, di dalam option C ini disarankan karena melibatkan kedua kelompok siswa dalam proses penyelesaian masalah dapat membantu membangun pemahaman dan keterlibatan yang lebih baik di antara mereka. Jadi option C ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 ya. Makanya kenapa saya membahas itu langsung poin 5 yang akan kita bahas. Kenapa 1, 2, 3 nggak akan kita bahas? Karena saya pengen teman-teman semua bisa langsung pilih option yang paling tinggi nilainya. Jangan fokus ke yang option yang rendah, karena kita targetnya adalah memiliki poin besar, memiliki nilai paling besar sehingga kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita. Seperti itu, oke? Tancapkan teman-teman target yang tinggi supaya kita belajarnya pun lebih semangat lagi. Tapi kalau targetnya kecil, maka semangatnya pun akan ikut kecil. Oke? Teman-teman semangat, insya Allah bisa untuk jadi ASN P3K. Oke? Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8. Anda menjadi pengajar di kelas yang terdiri dari siswa-siswa yang memiliki latar belakang sosioekonomi yang beragam. Beberapa siswa berasal dari latar belakang yang lebih berkecukupan, sementara yang lain memungkinkan mengalami kesulitan finansial. Bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan kemampuan berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa merasa terdiskriminasi? Apakah A, mengabaikan perbedaan sosioekonomi siswa dan tetap fokus pada materi pembelajaran secara merata? B, memberikan bantuan finansial kepada siswa yang membutuhkan untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam pembelajaran? C, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individu siswa tanpa membedakan berdasarkan latar belakang sosioekonomi? D, membentuk kelompok kerja yang beragam secara sosioekonomi untuk menggalang solidaritas di antara siswa? E, mengadakan sesi diskusi terbuka tentang isu-isu sosioekonomi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam di antara siswa. Wow teman-teman semua, ini 4 option ya menurut saya ya. Kalau mengabaikan kan ini nggak masuk radar ya, ini adalah poin 1. Nah,
Option yang lainnya itu adalah poinnya paling dekat banget teman-teman. Ini yang B, C, D, E ini paling dekat banget teman-teman. Tapi kita lihat ya, di dalam clue soalnya di sini bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai. Ini lihat ya teman-teman, ini sangat clue banget nih. Dihargai dan mampu berpartisipasi. Good. Yang paling tepat adalah teman-teman option C. Kenapa? Dia menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individu siswa tanpa membedakan berdasarkan latar belakang sosioekonomi. Di sini kan latar belakangnya ada yang beragam teman-teman, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Nah, di sini lihat teman-teman ya, kita akan membentuk sebuah pendekatan, kita akan menerapkan sebuah pendekatan sehingga pendekatan itu bisa menunjang atau memperhatikan kebutuhan individu yang ada di siswa tersebut tanpa harus kita homogen latar belakang sosioekonomi menengah semua nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih option C, itu akan memberikan dampak yang positif kepada siswa tersebut di dalam kelas maupun di luar kelas tersebut. Jadi option C ini adalah option yang paling tinggi teman-teman ya, poinnya ya, menerapkan pendekatan sesuai dengan kebutuhan individunya. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Teman-teman, di soal nomor 9 ini Anda mengajar di kelas yang terdiri dari siswa-siswa dengan beragam kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial, sementara yang lain mungkin memiliki tantangan dalam pemahaman materi pelajaran. Bagaimana Anda akan menyusun strategi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajarannya? A. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan kebutuhan yang serupa untuk meningkatkan rasa empati di antara mereka. Membentuk kelompok belajar terdiri dari kebutuhan yang serupa ya teman-teman ya. Boleh deh kita coba checklist dulu ya. Yang B. Mengabaikan perbedaan kebutuhan siswa dan fokus pada materi pembelajaran secara umum. Mengabaikan udah kita langsung delete aja. Yang C. Menerapkan strategi pengajaran yang memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Good. Ada strategi pengajaran yang memperhatikan gaya belajar. Ini poinnya juga tinggi teman-teman. Tapi kita lihat ya, kita akan sandingkan dengan option A. Yang D. Mengisolasi siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial untuk mencegah gangguan di dalam kelas. Kita nggak akan kita pilih. Yang E. Melibatkan semua siswa dalam kegiatan ekskul untuk memperkuat hubungan sosial. Lihat ya teman-teman ya, di dalam proses pembelajaran. Kalau di dalam proses pembelajaran maksa kita akan pilih ekskul kan nggak akan mungkin. Walaupun di sini kalimatnya positif banget untuk memperkuat hubungan sosial di antara mereka. Tapi teman-teman tempatnya berbeda. Bukan di dalam proses pembelajaran, tapi di luar pembelajaran seperti itu. Jadi option E nggak akan kita pilih. Jadi kita akan pilih option yang C nih teman-teman, menerapkan strategi pengajaran yang memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Ini adalah option yang paling tinggi nilainya teman-teman, karena lihat untuk memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individu tersebut. Jadi menerapkan strategi ini kita akan memberikan yang terbaik untuk berdampak kepada siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Seperti itu ya teman-teman semua. Kalau misalkan terkendala untuk soal yang susah, ini teman-teman, caranya adalah teman-teman coba lihat clue soalnya, lihat dulu tempatnya, apakah di dalam proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Itu menjadi poin lebih teman-teman ya. Jadi jangan sampai hanya yang kalimat positif aja, tapi kita lihat juga dia kalimatnya atau posisinya ada di dalam pembelajaran mana, seperti itu. Oke, coba nanti teman-teman kalau misalkan lupa, balik lagi ke soal nomor 1 terus sampai dengan soal berikutnya, diulang-ulang terus supaya teman-teman paham ya. Let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, di sekolah Anda khususnya pada kelas yang Anda ajar terdapat siswa-siswa dengan beragam kemampuan akademik dan sosial. Berarti ada akademik yang tinggi, ada yang sosialnya di bawah. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dan memahami materi pelajaran, sementara yang lain memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial. Good, ini sama dengan akademik dan sosial ya, dijabarkan lagi di kalimat kedua. Nah, bagaimana Anda akan menyusun strategi ini? Menciptakan lingkungan yang inklusif, memastikan setiap siswa merasa didukung dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pembelajarannya. Apakah A. Membuat program bimbingan dan pelatihan khusus untuk siswa-siswa dan kesulitan akademik? Hanya akademik aja ya teman-teman ya, kita nggak akan pilih. Yang B. Mengabaikan perbedaan kemampuan siswa dan menerapkan pada kurikulum standar? Kita nggak akan pilih. Ini karena mengabaikan ya. Yang C. Melibatkan siswa yang lebih mahir secara akademik. Ini berarti kalau yang lebih mahir itu adalah tutor sebaya. Nah, ini yang C. Kita nggak akan pilih dulu ya. Kita pilih itu yang memang ada tanggung jawab gurunya, teman-teman. Yang D. Mengatur kegiatan kooperatif yang mendorong kolaborasi. Nah, kooperatif itu adalah berkelompok, sehingga mendapat kolaborasi di antara siswa yang kemampuan yang beragam. Good. Option D ini adalah option yang paling tinggi nilainya, yaitu poin 5. Membentuk tim konseling ini enggak. Ini terlalu jauh, karena ini tentang pembelajaran atau dalam kelas itu. Option E nggak akan kita pilih.
Jadi yang akan kita pilih adalah option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Nah, teman-teman semua, semoga 10 soal ini bisa mengatakan teman-teman semua bisa belajar lebih semangat lagi, lebih hebat lagi, dan lebih paham lagi. Saya titip untuk teman-teman yang tidak bisa satu kali paham, teman-teman terus diolah, terus di soal. Balik lagi ke part sebelumnya, balik lagi di soal 1 sampai dengan 10 sampai kita bisa benar-benar lihat, oh berarti kita bisa tebak soalnya ini jawabannya seperti ini. Jangan diingat untuk kunci jawabannya atau soalnya, tapi diingat cara memahami pilih soal. Diingatnya adalah bagaimana kita pilih konfliknya dengan option jawaban yang benar-benar membutuhkan obat dari masalah tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe nih teman-teman, like dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan mendapatkan amal jariah untuk kita semua, dan saya doakan yang menonton, yang membagikan video ini bisa jadi ASN P3K 2023 ini. Amin. Teman-teman terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat semua, dan teman-teman juga jangan lupa untuk daftar kelas belajarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang masuk di kelas belajar kami dari batch 1 sampai dengan batch 5 atau angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Kita akan update lagi di soal berikutnya. Dadah.